Saat ini kita pun bisa mengalami hidup kekal setiap kali kita mengenali Allah dalam hidup kita. Setiap kita mengenali penyertaan Allah, sapaan Allah, dukungan Allah, kekuatan Allah di dalam hidup kita. Entah melalui saudara-saudara kita, melalui orang-orang yang kita jumpai, melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari ini. Semoga hari ini dalam kehidupan kita di dunia ini, kita pun mengalami hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah kita memuji Allah, pahlawan gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Kita awali hari baru kita dengan merayakan Ekaristi, syukur pada Tuhan. Kita juga sampaikan doa-doa pribadi kita. Kita siapkan perayaan Ekaristi ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah mengalami belas kasih-Mu dalam diri Putra-Mu. Semoga kami yang telah Kau bebaskan dari gelapnya dosa dan kesesatan, semakin berpegang teguh pada ajaran kebenaran-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sepi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh itu kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.
Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajahi daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba ia di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Marilah, dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang Yunani membedakan waktu itu menjadi dua, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu waktu dalam arti urutan waktu secara kuantitatif. Kronos itu hitungan waktu, bisa dihitung dalam jam, menit, detik. Sedangkan kairos itu adalah saat yang tepat. Kalau diteorikan mungkin menjadi tidak mudah dipahami dan sangat rumit. Tapi kalau dibuat contohnya mungkin akan sedikit membantu, meskipun contohnya mungkin tidak sangat tepat. Secara kronos, menurut kronos, saat ini adalah jam 5:43 waktu Indonesia Barat.
secara kronos. Bagi siapapun, bagi Anda, bagi saya, bagi orang-orang di manapun juga, waktu Indonesia Barat jam 5.43. Secara kairos, saat ini berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi Anda dan saya, ini adalah saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita merayakan Ekaristi. Maka mempunyai kualitas, bagi kita mempunyai kualitas yang sangat berharga saat ini. Sementara bagi orang lain lagi mungkin saat ini menjadi saat mulai tidur setelah dia berjaga malam misalnya. Atau saat yang lain. Atau mungkin ada orang yang saat mau bangun tapi masih malas menarik selimut. Maka kualitasnya berbeda. Saat yang sama secara kairos itu berbeda kualitasnya. Nilainya berbeda bagi setiap orang. Kalau hari ini Yesus tadi mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadaku dia mempunyai hidup kekal. Yesus tidak mengatakan dia akan mempunyai hidup kekal. Tapi Yesus mengatakan siapa yang percaya kepadaku dia mempunyai hidup kekal. Saat ini mempunyai hidup kekal. Biasanya kalau kita mendengar kata hidup kekal, pikiran kita langsung berpikir secara kronologis, kronos. Yaitu hidup sesudah mati. Hidup pada masa yang akan datang. Itulah hidup kekal. Tapi Yesus melihat hidup kekal bukan hanya sekedar sebagai suatu kronos, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Bukan. Hidup kekal, siapa yang percaya kepadaku saat ini juga mempunyai hidup kekal. Dalam kehidupan ini kita bisa mengalami hidup kekal. Lalu hidup kekal itu apa? Dalam Yohanes bab 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, di sana Yesus mengatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu ketika mereka mengenal Engkau sebagai Bapa dan Yesus sebagai utusan Bapa. Hidup kekal adalah ketika mengenali Allah dalam hidup kita, mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Maka hari ini kita pun bisa mengalami hidup kekal. Saat ini kita pun bisa mengalami hidup kekal setiap kali kita mengenali Allah dalam hidup kita. Setiap kita mengenali penyertaan Allah, sapaan Allah, dukungan Allah, kekuatan Allah di dalam hidup kita. Entah melalui saudara-saudara kita, melalui orang-orang yang kita jumpai, melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari ini. Semoga hari ini dalam kehidupan kita di dunia ini, kita pun mengalami hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah hadir dalam Ekaristi ini. Semoga kami yang telah dikuatkan dengan misteri-misteri surgawi, Kau mampukan untuk beralih dari cara hidup lama menuju cara hidup baru, sambil menantikan kepenuhan kerajaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Amin.